Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Tidak perlu, aku punya sesuatu yang lebih baik. Li Qiye tersenyum dan berkata pelan padanya. Dia berjalan maju dan melirik kerumunan sebelum berhenti di Liu Jinsong. Ahem, dia terbatuk dan berkata dengan tangannya, kalian semua benar, aku tidak punya sesuatu yang bagus untuk dikeluarkan. Kalau begitu aku akan meminjamkanmu beberapa, aku punya beberapa senjata tingkat bumi, lihat apakah itu cocok. Seorang pria menawarkan, hahaha, dia tidak bisa memilih atau menggunakannya, dia tidak ada bedanya dengan dia. Penonton langsung tertawa. Benar, orang pertama juga tertawa. Kalau begitu, saya akan bertanya kepada teman-teman kita di sini dan melihat apakah mereka memiliki senjata tingkat rendah, seperti senjata hitam, bagaimana? Entahlah, aku belum pernah menggunakan senjata tingkat hitam sebelumnya, mungkin tidak cocok. Li Qiye tersenyum tipis. Kamu membuat kami kesulitan. Orang itu menjawab, kami punya banyak senjata, tetapi senjata tingkat kuning mungkin tidak tersedia. Senjata itu terlalu lemah. Saya akan pergi ke toko dekat pangkalan dan membelikannya satu. Yang lainnya misterius. Kelompok yang tidak bersahabat itu terus tertawa dan mengejek Li Qiye. Jika kau bahkan tidak bisa menggunakan senjata tingkat hitam, lebih baik kau menerima kekalahanmu dan menundukkan kepalamu pada adik muda Liu, aku yakin dia akan mengalahkanmu. Jika tidak, kepalamu akan menggelinding di tanah. Seorang kakak senior sebenarnya punya niat baik, tidak seperti yang lainnya. Itu akan sangat membosankan, tidakkah kau ingat bagaimana dia memamerkan dirinya sebelumnya? Kami ingin melihat kemampuan luar biasa dan senjata luar biasa untuk mengalahkan kakak senior Liu. Murid lainnya menggelengkan kepalanya. Bocah, pilih senjatamu sekarang. Hidupmu adalah milikku. Liu Jinsong berkata dengan dingin. Ada berbagai macam emosi di antara seluruh siswa, benci, kasihan. Dia sudah selesai. Seorang siswa berkata sambil menatap Li Qiye. Dia meminta hal itu karena dia cukup bodoh untuk menyinggung kakak senior Liu. Komentar seorang teman. Guru Du tidak mengatakan apa-apa. Yang mencari kematian di sini sebenarnya adalah Liu Jinsong. Namun, ini adalah perkelahian antar siswa. Seorang guru seperti dia tidak akan ikut campur. Jinsong hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena lemah. Ini adalah aturan akademis selama kedua belah pihak sepakat. Baiklah, kurasa aku harus mencoba palu besi ini. Li Qiye mulai berjalan menuju landasan. Apa yang baru saja dia katakan? Orang-orang mengira mereka salah dengar sampai mereka melihatnya bergerak. Apakah ini bercanda? Menggunakan palu itu sebagai senjatanya. Seseorang langsung berkata, "Nak, kau tidak tahu apa yang terjadi," kata yang lain. Tidak ada yang salah dengan itu ketika siswa mencoba mengambil palu. Oleh karena itu, mereka mengira hal ini terjadi karena ketidaktahuan. Itu tidak biasa. Hanya penguasa dan penguasa Dao yang menggunakannya untuk menyempurnakan senjata, kamu tidak bisa mengangkatnya. Siswa itu melanjutkan, biarkan saja dia mengalaminya sendiri, dengan begitu dia akan belajar tentang keajaiban langit dan bumi. Yang lain mencibir, kamu hanya bermimpi, tidak ada siswa di duality yang bisa melakukannya, apalagi seorang penebang kayu sepertimu. Seorang senior yang misterius. Kalau begitu, ini menunjukkan betapa tidak bergunanya bagi siswa dualitas. Li Qiye tiba-tiba mengubah nadanya. Dia menyinggung hampir semua orang yang hadir. Ekspresi mereka menjadi jelek. Lagi pula, para siswa di sini dianggap luar biasa dibanding siswa seusianya. Yang dimaksud, tidak berguna, tidak dihargai. Sudah cukup, bahkan jika kakak senior Liu memutuskan untuk mengampunimu, aku akan tetap membunuhmu. Murid lain kehilangan ketenangannya. Benar sekali, Duality Academy tidak bisa diremehkan. Teriak yang lain. Guru Du tersenyum lebar dan menggelengkan kepalanya. Dia tetap memilih untuk menonton di pinggir lapangan. Aku tidak bisa memaafkanmu sekarang setelah komentar konyolmu. Ini tidak ada hubungannya dengan keinginan pribadiku, ini tentang popularitas duality sekarang. Matilah mereka yang membenci duality. Liu Jinsong mengancam dan mendapat kesan yang baik. Jangan bunuh diri begitu cepat, beri dia pelajaran tentang nasib orang-orang yang menghina dualitas.
teriak seorang siswa. Li Qiye tersenyum dan memegang gagang kayu palu itu. Para siswa melihatnya tetapi tidak menganggapnya serius. Kamu bisa melakukannya, Tuan Muda. Hanya Yang Ling yang bersorak untuknya sambil mengepalkan tinjunya. Semua orang di sana tidak tahu harus berbuat apa. Ini benar-benar berat, sepertinya ini tidak akan mudah. Li Qiye tersenyum. Terserahlah, aku tetap tidak akan menunjukkan belas kasihan, baik kau punya senjata atau tidak. Pertama, aku akan memotong tanganmu. Ayo maju dan lakukan gerakanmu. Liu Jinsong mengarahkan pedang pembunuh raja miliknya ke arah Li Qiye. Lebih baik kau persiapkan pembelaanmu atau kau akan segera sembuh. Li Qiye meliriknya. Kau, Jinsong gemetar karena marah. Masih tidak mau mengakui kesalahannya. Kakak senior, potong tangan dan patahkan kakinya. Murid lain berkata dengan keras. Baiklah, mari kita lihat berapa lama kamu bisa melakukan ini. Jinsong berteriak dan mengaktifkan layanan hukumnya. Gemuruh, ia menjadi cemerlang. Dinding rune terbentuk di hadapannya, memisahkan wilayah kekuasaan. Orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke atas, merasakan tekanan yang sangat besar. Blokade sejauh 30.000 mil. Mereka terkejut melihatnya langsung menggunakan hukum prestasi yang kuat, anak nakal itu tidak punya kesempatan yang sama sekali. Yah, setidaknya dia bisa melihat hukum yang sangat bagus sebelum meninggal. Komentar yang lain, bocah, aku akan menyakitimu hari ini untuk meredakan amarahku, kata Liu Jinsong dengan penuh kebencian. Saya khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan. Li Qiye tersenyum dan mengangkat tangannya. Klang, palu yang tertancap itu akhirnya terangkat dari landasan. Hal ini terjadi tanpa peringatan karena Li Qiye tidak menyalurkan energinya atau menggunakan jasa hukum. Bahkan, sepertinya dia tidak perlu menggunakan kekuatan apapun. Itu hanya sekadar mengangkat tangan. Semua murid tercengang. Beberapa dari mereka telah mencoba segalanya tetapi tidak berhasil. Bahkan Lin Hao pun gagal. Murid mereka yang paling berbakat dan terkuat, Dugulan, juga tidak dapat melakukannya. Namun sekarang, Li Qiye membuatnya tampak seperti biasa, tidak seberat sedikit pun. Pikiran mereka kosong karena keterkejutan yang luar biasa, tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan pemandangan di hadapan mereka. Bahkan pendukung Li Qiye, Yang Ling, merasa ini tidak masuk akal. Ia berpikir bahwa jika ia cukup beruntung entah bagaimana terhubung oleh takdir dengan palu itu, ia masih perlu menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengangkatnya. Ia membayangkan otot-ototnya akan menggelembung, wajahnya akan memerah karena keringat yang menetes. Namun, ternyata tidak demikian karena palu itu terasa begitu ringan di tangannya. Perbedaan antara kenyataan dan imajinasinya membuatnya terdiam. Yang paling siap adalah Guru Du. Saya pikir ini sudah diduga. Namun, Li Qiye memasaknya terlihat terlalu mudah. Ini melebihi ekspektasinya. Palu misterius itu dibawa kembali dari atas oleh Duality Master. Bahkan para penguasa jalan saat itu tidak mengangkatnya dengan mudah. Saya akan segera memulai. Li Qiye tersenyum dan menatap palu di tangannya. Dia bahkan melemparkannya sekali dan menangkapnya seolah-olah itu adalah batu. Jinsong kembali sadar dan terhuyung mundur satu langkah. Maju, Li Qiye berteriak dan melemparkan palu ke arah Jinsong. Aktifkan. Jinsong melepaskan energinya untuk memperkuat dinding. Api Samadhi meletus dalam benak, ia tampak memasuki kondisi hiruk-pikuk. Dindingnya pun terbakar. Ledakan. Din pun, pedang pembunuh raja, perisai tak terkalahkan, dan aegis berapi tidak berguna. Semuanya runtuh setelah suara retakan yang jelas. Palu itu langsung menghantam Liu Jinsong dan membuatnya terpental. Ia memuntahkan darah sementara tulang-tulangnya hancur. Ledakan. Dia akhirnya menghancurkan puncak di bawahnya, menghasilkan lubang besar. Darah dan daging bertukar mana-mana. Pemuda yang sombong dan harta bendanya tidak memiliki daya melawan lemparan martil. Kekalahan ini membuat penonton terdiam. Beberapa waktu lalu, mereka mengolok-olok Li Qiye karena berlatihnya dan mengira Liu Jinsong dapat dengan mudah mengalahkannya. Mereka tentu tidak menyangka sebaliknya. Mereka menganggap komentarnya arogan dan tidak tahu apa-apa. Ternyata dia hanya mengatakan kebenaran. Wajah mereka menjadi panas dan merah, ini tidak ada bedanya dengan ditampar. Wus! Li Qiye mengangkat tangannya dan palu itu segera terbang kembali ke genggamannya. Ini takdir, kata Guru Du dengan nada sentimental. Tentu saja, dia tahu bahwa ini mungkin tidak ada hubungannya dengan takdir.
Satu-satunya hal penting saat ini adalah kehadiran Li Qiye di akademi. Yang terakhir adalah orang yang beruntung. Tidak buruk. Li Qiye melemparkannya lagi dengan nada main-main dan berkata, para siswa tidak bisa berkata apa-apa. Mereka bahkan tidak dapat mengangkat palu sementara Li Qiye memiliki kebebasan penuh. Guru benar tentang takdir. Seorang siswa bertanya-tanya. Mereka menjadi kesal karena Li Qiye adalah orang terlemah di sini. Sayangnya, orang yang mereka hina ini ternyata adalah orang terpilih. Ini bukan perasaan yang baik. Yah, kalau sudah takdir, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang pria menghibur dirinya sendiri. Lihat, Tuan Muda, aku sudah bilang padamu untuk mencobanya dari awal. Yang Ling hampir melompat karena keterkejutan. Li Qiye terkekeh, tidak perlu mencoba, dia tahu betul apakah dia bisa melakukannya atau tidak. Jadi, saya akan menyempurnakan beberapa hal di sini. Ada yang keberatan. Li Qiye tersenyum kepada siswa. Mereka saling bertukar pandang sebelum menatap palu di tangan Li Qiye. Menutup mulut adalah pilihan yang tepat. Baiklah, kalau begitu aku akan menambahkan diriku sendiri ke dalam daftar untuk wali utama ini. Li Qiye berbicara seolah-olah dia adalah orang sehat yang mengikuti aturan. Tuan Muda, senjata apa yang sedang Anda sempurnakan? Guru Du menjadi tertarik. Jika terlalu banyak berpikir, aku akan mengambil bahan-bahannya di sini. Li Qiye menunduk ke tanah sebelum menatap para siswa. Dia berkata, apakah kamu akan pergi atau menunggu ledakan itu? Para siswa menatapnya dengan bingung. Ledakan. Tiba-tiba dia mengarahkan palunya ke bawah, menghantam tanah. Seluruh puncak mengalami beban yang berat. Bahkan akademisi itu sendiri bergetar hebat. Beberapa pelajar jatuh dan berguling-guling di tanah, yang lainnya benar-benar tercapai dari puncak. Retak, retak, retakan muncul di bagian atas puncak kuali segudang. Ini adalah perkembangan yang mengejutkan. Salah satu dari 9 puncak utama dualitas yang dirusak oleh Li Qiye. Tuan Muda, bolehkah saya bertanya apa yang sedang Anda lakukan? Guru, Anda sendiri menjadi bingung. Tidak ada, hanya mengumpulkan beberapa bahan. Para penguasa dan penguasa jalan meninggalkan sisa bahan dan limbah, saya tidak punya apa-apa lagi sekarang jadi saya akan menggunakannya. Li Qiye tersenyum, menggunakan limbah untuk membersihkan senjata. Mereka yang masih berada di puncak merasa heran dengan hal ini. Setiap orang pandai besi memilih bahan terbaik untuk kerajinan tanpa mempedulikan harganya. Itulah mengapa keputusan Li Qiye sekali lagi mengejutkan semua orang. Baiklah, susunlah potongan-potongan itu di sini sesuai urutannya, aku akan kembali dan menyempurnakannya saat aku punya waktu. Li Qiye dengan santai melemparkan palu itu kembali ke landasan. Pelayanmu itu muncul di samping Li Qiye seperti hantu, tidak ada yang tahu bagaimana atau kapan dia datang. Saya akan mengurusnya. Dia membungkuk. Li Qiye tersenyum dan pergi, meninggalkan para penonton yang tercengang. Jadi ini benar-benar terjadi. Seorang siswa tidak dapat mempercayainya. Salah satu dari mereka akhirnya datang dan mencoba mengambil palu itu. Palu itu tidak bergerak sama sekali. Yang lain mengikuti dan hal yang sama terjadi. Ya, itu sudah takdir. Jika pencobaan terakhir disimpulkan, berita mengenai pencapaian Li Qiye tersebar hingga ke duality. Banyak spekulasi muncul bersamaan dengan kemarahan dan kecemburuan. Mayoritas beranggapan bahwa itu ada hubungannya dengan takdir. Jika tidak, seseorang dengan kekuatan seperti Li Qiye tidak akan mampu mengangkat palu itu. Takdir adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Bunga yang tersangkut di tumpukan pupuk kandang. Seorang murid berkata dengan tegas, kakak pertama atau kakak senior Lin mungkin saja memiliki hubungan yang ditakdirkan ini, tetapi seorang penebang kayu yang tidak memiliki keterampilan apapun. Sungguh tidak adil baginya untuk memiliki keberuntungan seperti ini. Takdir itu tak pasti, tak akan disebut takdir jika ada petunjuknya. Yang lain tersenyum kecut. Lalu kenapa? Dia hanya bisa mengangkat palu, bukan berarti dia bisa menciptakan senjata yang tak terkalahkan. Seseorang berkata, benar, banyak teman yang setuju dengan ini tidak berarti dia akan mampu membuat senjata pamungkas. Ada persyaratan material dan pengendalian api, pelatihan yang kuat juga. Kekuatan lebih penting daripada apapun. Seorang siswa kelas atas berkata dengan ekspresi serius, bahan dan peralatan terbaik dengan kualitas induk masih belum cukup jika pandai besi lemah. Pandai besi adalah seni yang mendalam, takdir tidak dapat menebus kekurangan lainnya.
Menurutku Li Qiye tidak tahu apa-apa tentang pandai besi. Seorang ahli besi menggelengkan kepalanya, dia ingin menggunakan bahan-bahan sisa, itu tidak masuk akal. Bahan-bahan itu ditinggalkan oleh para ahli tingkat atas, yang berarti bahan-bahan itu tidak lebih dari sekadar kotoran yang tidak berguna. Dia berhenti sebentar sebelum melanjutkan, lagi pula, ini bukan hanya satu sesi. Karena itu, materinya tercampur dan acak, belum lagi nyala api para master juga berbeda, tidak mungkin untuk menyelaraskan sisa-sisanya, ini hanya cara yang sia-sia. Orang-orang terdiam mengangguk dan setuju dengan logika yang meyakinkan ini. Alasannya masuk akal dan berpikir secara bijaksana sesuai dengan aturan pandai besi. Haha, tunggu saja dan lihat saja nanti. Seorang murid tampak bersemangat untuk menyombongkan diri, akankah dia sudah bisa melihat hari kegagalan Li Qiye? Mayoritas siswa sepakat bahwa menggunakan ampas untuk membuat senjata adalah hal yang mustahil. Li Qiye sendiri tidak berusaha melupakan hal luar. Pelayan Anda juga hanya melakukan tugasnya tanpa bertanya, mengumpulkan bahan-bahan limbah di atas puncak. Dia pikir itu memang aneh, tetapi dia menduga itu bukan ide. Yang aneh, Li Qiye pasti punya rencana. Pada usianya, dia tahu kapan harus berbicara dan kapan tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang tidak penting. Beberapa hari kemudian, seorang tamu datang ke kuil untuk menemui Li Qiye. Fan Bai segera melaporkan hal ini kepada Li Qiye. Tamu itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah sederhana tanpa hiasan apapun. Jubah itu sangat bersih. Tentu saja, seorang pengamat yang cermat akan menemukan bahwa jahitan dan garis jubah ini dijahit dengan sempurna. Kulitnya kelabu tetapi masih tampak bersemangat dan penuh kehidupan, mirip dengan seorang pemuda berusia 18 tahun. Ia menyembunyikan auranya tetapi masih memiliki aura dan gaya seorang master, selalu memegang kendali. Hal pertama yang didapat seseorang adalah bahwa ada sesuatu yang kurang darinya, mungkin rusa istimewa untuk ditunggangi. Dia tampak seperti makhluk abadi. Ketika dia memasuki kuil dan melihat pelayan tua itu, dia menundukkan kepalanya ke dalam sebagai tanda salam. Pelayan Anda menggelengkan kepalanya, tidak mau menjawab. Laki-laki tua itu berhenti dan menatap Li Qiye yang sedang duduk di kursinya, tampak mengantuk dan malas. Dia tidak mau menatap lelaki tua itu. Orang tua itu telah mendengar para guru berbicara tentang Li Qiye tetapi bertemu langsung dengan orang itu adalah cerita yang berbeda. Lagi pula, dia terlalu biasa. Kata ini sebenarnya gagal menggambarkan betapa biasa penampilannya. Orang itu dapat ditemukan di jalan manapun di Tanah Suci. Tentu saja, lelaki tua itu tahu bahwa sebaiknya ia tidak bersikap sombong saat ini. Mengapa pelayan tua itu bersikap hormat dan mengikuti orang biasa? Dia melihat cincin perunggu yang dikenakan Li Qiye dan mulai berpikir. Banyak kemungkinan muncul di kepalanya, dia hanya tidak tahu mana yang benar. Semua ini seharusnya tidak terjadi pada pria ini, setidaknya jika mempertimbangkan penampilannya. Dia tahu bahwa ada lebih dari sekedar apa yang terlihat dan dia tidak memiliki semua jawaban. Meskipun demikian, dia berpengalaman dan tegas. Dia menarik napas dalam-dalam dan bersujud untuk menunjukkan rasa hormat sebesar-besarnya. Bagaimana saya harus menyapa Anda dengan baik, Tuan? Tanyanya. Pihak ketiga akan terkejut melihat pria terhormatmu ini berlutut di hadapan Li Qiye. Saya merasa sangat gugup. Cincin perunggu itu sendiri memiliki makna yang sangat penting, tetapi ia tahu bahwa ada faktor lain yang lebih penting. Tuan muda baik-baik saja, Li Qiye berkata dengan santai. Saya kurang tahu dan tidak tahu tentang kedatangan Anda, jadi tidak ada yang menyambut. Orang tua itu berdiri dan berkata, lebih baik jangan usah repot-repot dengan kebiasaan yang membosankan itu. Jika aku menginginkan perawatan seperti itu, aku tidak akan datang ke Duality. Li Qiye melambaikan tangannya. Saya mengerti. Laki-laki tua itu mengangguk dengan hormat. Sambil mengangguk, dia tidak bisa menahan diri untuk menatap cincin itu. Mau pakai cincin ini? Li Qiye terkekeh. Tentu saja tidak, saya hanya penasaran, Tuan muda. Cincin ini, ekspresinya membeku, tidak tahu harus berkata apa lagi. Orang lain tidak akan melirik cincin itu. Namun, mereka yang tahu menganggapnya sangat serius. Anehnya dia tidak menerima informasi apapun tentang bagaimana Li Qiye mendapatkannya. Dia juga tidak menganggap Li Qiye tidak layak. Mungkin memang seharusnya begitu. Meski demikian, rasa ingin tahu tetap menguasainya karena cincin itu dapat memengaruhi banyak hal.
Saya membelinya di toko yang rusak, saya hanya main-main saja karena harganya murah, kata Li Qiye. Orang tua itu tersenyum kecut, cincin, murah, ini bisa memberi perintah kepada dunia. Li Qiye kedengarannya seolah-olah tidak bernilai satu koin pun. Kenyataannya, Li Qiye benar-benar berpikir demikian. Dia hanya ingin mempermainkan orang. Terlepas dari bagaimana Anda mendapatkannya, Tuan Muda, kata-kata Anda adalah perintah saya dan saya akan mematuhinya, melakukan apapun yang saya bisa. Kata lelaki kamu itu, kau jauh lebih pintar daripada si idiot yang mencoba mengujiku. Li Qiye tersenyum pada lelaki tua itu. Laki-laki tua itu tersenyum paksa, tidak tahu siapa si idiot ini. Meskipun demikian, ia menyadari bahwa si idiot ini akan segera bernasib buruk. Dia tidak menganggap hal ini. Belum lagi faktor-faktor lain, hanya pelayan Andalah yang menjaminnya. Tuan Muda, apakah Anda memerlukan layanan saya selama Anda tinggal di Duality? Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Tokoh seperti Li Qiye tidak akan datang ke akademi mereka tanpa alasan. Itulah sebabnya dia cukup gugup, takut dengan rencana berskala besar. Dualitas mungkin tidak dapat mengatasinya. Hanya lihat-lihat saja karena Duality Master adalah sosok legendaris yang layak menghabiskan waktuku. Li Qiye terkekeh. Orang tua itu menghela napas lega. Paling tidak, Li Qiye tidak menyimpan dendam atau itu akan menjadi masalah besar. Apakah kamu berencana untuk memperbaiki senjata di sini? Bolehkah aku membantu? Kata lelaki tua itu dengan tulus. Karena kamu bertanya, aku memang butuh beberapa barang. Membuat barang adalah proses yang panjang, saya akan membutuhkan beberapa barang untuk tahap selanjutnya. Li Qiye tersenyum. Akademi akan melakukan apapun yang kami bisa. Apa yang Anda butuhkan, Tuan Muda? Kata lelaki tua itu dengan penuh semangat. Hanya satu tulang dao, utuh sepenuhnya, setidaknya pada tingkat dewa surga yang tinggi atau lebih tinggi. Itu juga harus sempurna. Sesuatu yang lebih baik dari level dewa lebih disukai. Li Qiye menjawab dengan santai. Tulang dao tingkat dewa, orang tua itu berkata dengan terkejut. Bagi dualitas, tulang dao tingkat raja masih dapat diperoleh, meskipun dengan kesulitan yang relatif. Bagaimana dengan kaisar, yang lengkap bisa jadi cukup menantang. Tulang dao tingkat dewa, ini sama sekali tidak mudah, tidak heran, akademisi tidak memilikinya sekarang di gudangnya. Bahkan jika mereka memiliki cukup sumber daya untuk membelinya, tidak ada satupun di selatan yang memilikinya saat ini. Uang tidak dapat dibayarkan. Ditambah lagi, seseorang yang memilikinya tidak akan mau menjualnya sejak awal. Bagaimana dengan sesuatu yang lebih tinggi dari level dewa? Dia tak berani memikirkannya. Siapa yang tahu kalau ada satu di antara 8 Desoles? Kalau ada, itu pasti milik penguasa tertinggi. Yah, ini tidak mudah. Orang tua itu tidak menyangka Li Qiye menginginkan sesuatu yang konyol. Dia terlalu percaya pada dirinya sebelumnya. Dia telah melihat banyak harta karun sebelumnya dalam hidupnya, tetapi tidak ada satupun harta karun di atas tingkat dewa. Ini memang langka, kalau begitu aku akan mencari darah asli dulu. Li Qiye terkekeh. Sebenarnya apa sih yang kau cari, Tuan Muda? Tanya lelaki kamu itu. Li Qiye mengusap dagunya dan berkata, level penguasa Dao minimal. Aku juga baik-baik saja dengan darah kaisar kuno. Satu atasan saja sudah cukup. Orang tua itu terdiam mendengar permintaan itu. Darah sejati dari penguasa Dao dan kaisar kuno tak ternilai harganya. Itu cukup untuk mengubah masa depan sekte selama beberapa generasi. Yang terburuk dari semuanya, Li Qiye membuatnya terdengar seolah-olah dia sudah berdiri diam, dengan meminta satu toples saja. Biasanya, tidak ada penguasa Dao atau kaisar yang akan meninggalkan begitu banyak darah. Para pembudidaya menganggap darah asli mereka sangat penting. Satu toples penuh saja dengan mengambil semua darah asli mereka, tidak ada yang akan melakukan ini. Aku rasa aku tidak bisa memenuhi permintaan ini. Laki-lakimu tidak punya pilihan selain menyerah. Saya menyadari bahwa saya telah melampaui batas diri saya dan akademis. Jika memang begitu, rasa akademismu bahkan tidak akan bisa menghasilkan beberapa logam untukku. Li Qiye tertawa setelah mendengar ini. Lelakimu itu ragu-ragu, tidak berani bersikap begitu berani setelah mendengar dua permintaan pertamanya. Kami memang punya logam dan sejumlah logam di gudang kami, tetapi saya tidak tahu apa yang Anda cari, Tuan Muda.
Saya bisa membuat daftarnya dan Anda bisa membacanya untuk melihat apakah kami punya apa yang Anda butuhkan. Jawab lelaki tua itu, tidak ingin kehilangan muka lagi. Lupakan saja, aku tidak akan mempersulitmu. Li Qiye berkata, aku bisa menemukan jalanku sendiri sehingga kamu tidak akan bergumam pelan tentang bagaimana aku memeras akademisimu. Aku tidak akan pernah berani melakukan hal seperti itu. Sama sekali tidak. Pria tua itu tiba-tiba berkeringat dingin. Raja Barat Selatan itu besar, seharusnya ada beberapa barang di sana, kata Li Qiye. Benar, Tuan Muda. Mengenai tulang dao, saya tahu yang terbaik ada di kuil naga surgawi, setidaknya sejauh pengetahuan orang luar. Itu adalah tulang dao tingkat kaisar yang lengkap. Namun, sangat tersembunyi. Biksu, kamu menyimpannya dengan baik dan tidak akan memberikannya kepada orang lain, tidak seorang pun tahu di mana benda itu. Pelayan Anda menimpali. Ya, senior. Orang tua itu mengangguk, itu tulang dao terbaik yang aku tahu, yang paling lengkap juga. Tulang dao yang satu ini memiliki latar belakang yang menakutkan namun hanya sedikit yang pernah melihatnya termasuk para biksu di kuil naga surgawi. Hanya tulang dao tingkat kaisar, itu tampak berlebihan. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Orang tua itu tidak tahu harus berkata apa. Hampir semua orang akan menganggapnya sebagai artefak yang sangat penting. Sebenarnya aku tahu sedikit tentang ini. Pelayan Anda menambahkan, tulang dao ini hanya tipuan. Kenyataannya, kuil itu menyembunyikan tulang dao tingkat dewa, sangat sedikit yang mengetahui rahasia ini. Dia lalu melirik ke arah lelaki tua itu dan berkata, kamu mungkin tidak ingin membocorkan hal ini. Aku benar-benar tidak tahu soal itu. Laki-laki Anda itu memasang ekspresi beku. Dia memang melakukannya, tetapi mengingat posisinya, tidak pantas baginya untuk memberitahu Li Qiye. Ini adalah rahasia besar kuil naga surgawi. Meski demikian, ia mengangkat topik tentang kaisar untuk memulai pembicaraan. Dia tahu bahwa pelayannya akan mengetahuinya dan memberitahu Li Qiye. Tentu saja, Li Qiye dan pelayan tua itu tidak repot-repot menyebut rencana kecil lelaki tua itu. Dia menghela napas lega sesudahnya. Tulang dao tingkat dewa, begitu. Sekarang itu lebih menarik, kata Li Qiye. Orang tua itu tersenyum kecut. Biksu tua itu pasti akan marah besar padanya setelah mengetahui hal ini. Ada ide tentang darah sejati. Li Qiye adalah pencipta pria tua itu. Dia merasakan kulit kepalanya kesemutan, merasa seolah-olah Li Qiye sedang menggunakannya seperti pedang. Orang tua itu akan mendatanginya dengan segala sesuatu yang mereka dapatkan nanti. Darah sejati. Dia tersenyum tipis dan seharusnya mengatakan yang sebenarnya, ada sebuah toples di sekte darah segudang, aku tidak tahu apakah mereka pernah menggunakannya sebelumnya, tetapi secara teori, toples itu seharusnya masih ada di sana. Oh, darah sejati itu apa? Li Qiye menjadi tertarik. Saya tidak begitu yakin. Lelaki tua itu berdoa, dari beberapa sumber, darah sejati ini terlalu tua untuk disumbangkan, pastinya dari zaman para kaisar. Saya yakin darah ini berasal dari beberapa leluhur darah. Myriad Blood adalah sekte terbesar di divisi hantu ilahi. Sekte ini sangat kuat dan terdiri dari para hantu dan anggota berdarah. Hanya sedikit yang merupakan manusia, iblis, dan ras lainnya. Tidak cukup baik. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Menemukan toples yang lebih bagus daripada yang ada di West King mungkin sulit. Pelayan tua itu menambahkan, hanya Myriad Blood, atau mungkin Righteous Sect. Mereka memiliki beberapa sebelumnya, tetapi telah menggunakan hampir segalanya. Mengenai Wild East, saya tidak yakin. Timur Liar, ada kemungkinan. Li Qiye tersenyum. Kerajaan Wild East jelas merupakan lokasi tertua. Orang tua itu menambahkan, tidak ada garis keturunan di West King, tidak, semua 8 Desoles, yang lebih tua dari yang ditemukan di Wild East. Akan tetapi, mereka tidak berurusan dengan orang luar sehingga pengetahuan kita tentang mereka terbatas. Yang paling sulit dipahami adalah kerajaan kuno abadi. Sumber dayanya pasti luar biasa, di sanalah saya akan mencarinya, Tuan Muda. Kerajaan kuno para dewa. Orang tua itu terkejut, menurutku itu bukan pilihan yang baik, tentu saja tidak. Seorang tokoh besar seperti dia pun menjadi khawatir setelah mendengar tentang kerajaan ini. Wild East terletak di sebelah selatan West King. Ada yang mengatakan wilayah itu terdiri dari 8 kerajaan, tetapi ada pula yang tidak setuju. Yang terakhir menyatakan bahwa itu hanya sebutan umum, faktanya tidak ada 8 kerajaan.
Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa wilayah ini sangat tua. Wilayah ini telah ada sejak zaman kaisar-kaisar besar. Sayangnya, orang luar hanya memiliki pengetahuan terbatas tentang mereka, hanya saja mereka terkenal sangat kuat. Misalnya, dewa duniawi dari kerajaan dewa kuno adalah eksistensi yang mengerikan. Dalam sejarah, bahkan para penguasa Dao memilih untuk menjauh. Dia belum pernah melihat dewa duniawi yang legendaris sebelumnya, tapi ini tidak masalah. Dewa Dao segala hal dan dewa Dao yang benar masih berada di hadapan makhluk agung ini. Segala hal adalah dewa Dao yang paling berjasa di sekte dewa sejati. Sedangkan untuk yang benar, dia jelas adalah pendiri sekte yang benar. Itulah mengapa dia berpikir bahwa bahkan Li Qiye tidak dapat memberontak terhadap kerajaan itu. Pelayan Anda hanya tersenyum karena dia memiliki lebih banyak informasi yang dimilikinya. Seharusnya ada tempat yang lebih bagus. Li Qiye terkekeh. Bolehkah aku bertanya kemana kau memikirkannya? Laki-laki tua itu tidak bisa memikirkan tempat lain. Zona terlarang. Li Qiye menatap ke arah cakrawala. Zona terlarang kehidupan. Kedua lelaki tua itu tidak mengharapkan jawaban seperti ini. Ya, itu dia. Li Qiye tampak berdoa. Menurutku itu tidak mungkin karena bahkan para penguasa jalan pun pernah gagal di sana. Laki-laki itu kembali sadar dan berkata, keindahannya dapat dimengerti. Siapapun di Eight Desolate Chest akan bereaksi dengan cara yang sama. Beberapa penguasa Dao pernah mati di zona terlarang sebelumnya. Itu adalah usaha bunuh diri di luar beberapa penguasa. Penguasa Dao adalah penguasa Dao, aku adalah aku. Li Qiye menjawab dengan sederhana. Orang tua itu terguncang. Dia memikirkan kalimat ini dengan sadar dan menyadari kesalahannya karena meremehkan Li Qiye. Maafkan aku atas kata-kata yang tidak perlu itu. Dia membungkuk dalam-dalam ke arah Li Qiye. Tidak apa-apa. Li Qiye melambaikan tangannya dan berkata, aku akan memikirkannya karena aku tidak perlu terburu-buru. Saya akan menggunakan kualitas itu pada waktu yang tepat. Saya mengerti. Orang tua itu menjawab, saya akan membawa daftar logam di Duality untuk melihat apakah Anda dapat menggunakannya. Tidak apa-apa, kata Li Qiye. Orang tua itu memikirkan hal lain dan menatap Li Qiye, meskipun dengan ragu-ragu. Ada lagi, tanya Li Qiye. Tuan muda, apakah Anda ingin pergi ke divisi Kaisar Buddha? Ke dinasti Vajra? Orang tua itu akhirnya berkata, kenapa? Kamu punya saran? Kata Li Qiye. Itu bukan sesuatu yang bisa kita campuri atau pengaruhi. Hanya menurut aturan saja, Anda tetap harus melakukan perjalanan ke sana. Itu akan dilakukan oleh rakyat. Orang tua itu menambahkan, aku belum memikirkan hal ini hanya permainan, tidak lebih. Li Qiye tidak terlalu memikirkannya. Orang tua itu berpikir bahwa ini adalah hal yang sangat penting bagi sekte manapun di Tanah Suci, kebalikan dari Li Qiye. Sayangnya, pria itu hanya bermain-main. Ini sedikit membuat frustrasi. Kalau begitu, aku izin dulu. Dia tidak berani berbicara lagi mengenai topik ini dan membungkuk ke arah Li Qiye. Dia pun membungkuk ke arah pelayan tua itu dan bertanya, Senior, Anda telah menghilang selama beberapa tahun terakhir ini. Saya pergi ke perbatasan. Jawab pelayan Anda itu. Senior, apakah Anda? Orang tua itu tahu kepribadian pelayan itu. Jawaban ini membenarkan beberapa rumor. Dia tidak bisa macam-macam dengan gadis di selatan. Li Qiye menjawab. Kata-kata itu meledak dengan dahsyat di benak lelaki tua itu. Pikirannya terguncang. Gadis di selatan. Dia segera memikirkan misteri dan menghubungkan titik-titiknya. Dia tentu masih memiliki pertanyaan tentang semua hal itu. Namun, komentar Li Qiye memiliki bobot yang tak terbayangkan. Wajahnya pucat pasi. Ia menarik napas dalam-dalam dan membungkuk sekali lagi sebelum dibawa keluar oleh pelayan tua itu. Aku telah mempermalukanmu. Laki-laki tua itu membungkuk lagi, tampak agak kedinginan setelah kehilangan ketenangannya tadi. Makna dari hal-hal di balik ini terlalu berat untuk diterimanya. Kakinya gemetar dan tidak bisa bergerak sebelumnya. Untungnya pelayan Anda menolongnya. Tidak memalukan. Ketinggian surga berada di luar imajinasimu. Mampu mengajar di hadapan tuan muda adalah kehormatan yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Kata pelayan Anda itu, terima kasih atas bimbinganmu, senior. Kata lelaki kamu itu, bahkan orang seperti pelayan tua itu masih ingin mengikuti Li Qiye, terutama orang seperti dia. Bahkan, pertemuan ini saja mungkin merupakan peristiwa paling beruntung dalam hidupnya.
Orang lain tidak memiliki hak istimewa ini. Dualitas akan baik-baik saja, setidaknya. Pelayan tua itu berkata, kamu pintar, tidak seperti orang lain. Mereka ingin merencanakan dan menyusun, tanpa menyadari raksasa yang mereka hadapi. Apa maksudmu, Enior? Orang tua itu tidak begitu yakin. Jangan khawatir, lihat saja kesenangannya, kamu sudah cukup melakukan banyak hal. Orang-orang bodoh akan segera dibasmi. Pelayan Anda mengucapkan salam dengan tangannya. Begitu ya, perubahan pasti akan terjadi. Laki-laki Anda secara langsung mengerti maksudnya. Setelah lelaki tua itu pergi, Li Qiye menatap pelayannya dan tersenyum, sepertinya Anda cukup perhatian. Ini adalah takdir yang Anda sebutkan, Tuan Muda. Pelayan tua itu tersenyum, tahu bahwa Li Qiye tidak akan menyalahkannya atas tindakannya sebelumnya, tidak ada pembicaraan yang membuatnya jelas. Dia memang berusaha sedikit atau dia bisa saja mengabaikan segalanya. Sayangnya, pada levelnya, dia telah memahami banyak hal dan menjadi berbeda dari masa lalu. Ini lebih dari sekedar takdir. Li Qiye terkekeh dan menatap ke arah cakrawala, tulang dao tingkat dewa ternyata bisa digunakan. Jika aku tidak punya yang lain, aku akan memilih. Mungkin itu berharga, tetapi jika kamu menginginkannya, mendapatkannya tidak akan sulit. Katakan saja kata-kata itu, jawab pelayan Anda itu. Kita ini orang-orang yang berbudaya dan tidak sulit diajak bicara. Hanya berkelahi dan membunuh, sungguh kejam. Itu juga akan merusak suasana, jadi mari kita tanyakan saja kepada mereka untuk melihat apakah kita bisa meminjamnya. Kata Li Qiye, pelayannya tersenyum. Tidak ada seorang pun yang akan meminjamkan tulang dao tingkat dewa, harta yang tak ternilai. Ditambah lagi, tidak ada yang bisa didapatkan kembali, seperti melempar roti daging ke anjing. Meskipun demikian, jika kuil naga langit pintar, mereka akan lebih tahu daripada menolak Li Qiye. Hasilnya akan sama saja, terlepas dari pilihan mereka. Tuan Muda, apakah Anda ingat biksu kecil itu? Hasilnya, dia pintar dengan lidah tajam, lebih pandai bicara, dan lebih lancar bicara daripada siapapun. Dia adalah utusan terbaik untuk menghadapi para biksu tua. Yang rakus, iklan kita perlu menyiapkan keripik yang enak. Li Qiye terkekeh. Itu bukan kesepakatan yang buruk. Orang tua itu menjadi geli. Mereka berdua tidak terburu-buru dan tidak repot-repot pergi mengumpulkan daging. Namun, seekor banteng dewa masih muncul di halaman tidak lama kemudian. Banteng itu terbunuh oleh gigitan fatal di lehernya. Benar sekali, saat kita ingin memanggang daging. Pelayan Anda memperhatikan mayat itu. Jelaslah bahwa ini adalah beban. Ia berotot dan tampak cukup keren, ia masih bersinar terang setelah mati. Ini memang pilihan daging yang baik untuk bebek. Meskipun demikian, tampaknya agak berlebihan jika menggunakan banteng suci. Siapa yang melakukan ini? Li Qiye melirik Lil Yellow dan Lil Black. Salah satu di antara mereka pasti telah mendekati saat mereka berdua sedang mengobrol dan membunuh seseorang. Si kuning kecil yang sedang beristirahat di dekat pintu masuk, mengangkat kepalanya untuk menatap si hitam yang sedang menikmati keteduhan. Si hitam kecil mendengkur keras seolah-olah tidak tahu apa yang sedang terjadi. Si kuning kecil meniru si babi hutan dan juga berpura-pura mati, mengabaikan Li Qiye. Li Qiye merasa geli, dia secara alami tahu siapa yang melakukannya setelah melihat reaksi mereka. Anjing dan babi hutan tentu saja tidak disukai orang lain. Sayangnya, mereka seharusnya tepat saat berada di dekat Li Qiye. Yang pertama tampak agresif di luar, tetapi yang terakhir juga tidak selalu bersikap baik dan sebenarnya paling berbahaya. Ia tampak malas dan tidak berbahaya, hal ini membuat orang lain berpikir bahwa ia hanya tahu cara makan dan tidur. Sebenarnya ia memiliki pikiran yang lebih licik daripada orang lain. Satu gerakan yang salah saja akan langsung menyengatnya. Untuk menjelaskannya, Lil Yellow selalu memperlihatkan giginya ketika tidak menyukai seseorang atau hendak menyerang. Hal ini tidak berlaku untuk Lil Black. Ia mungkin diam-diam mendekat di belakang musuhnya dan memberikan serangan mematikan. Saat orang itu bisa bereaksi, ia akan mendapati dirinya sudah menjadi makanan di dalam perutnya. Yaitu bangkai banteng, maksudnya jelas. Hanya saja anjing dan babi hutan tidak mau mengakuinya. Bagaimana layarnya, Tuan Muda? Pelayan tua itu tersenyum kecut. Untungnya Li Qiye lebih kuat dari kedua monster ini. Jika tidak, mereka akan membuat kekacauan besar atau bahkan menghancurkan duality. Apa lagi yang bisa kita lakukan?
Kami akan memanggangnya. Li Qiye tersenyum, sayangnya, jenis daging sapi ini tidak layak dijadikan hidangan pembuka. Saya akan mengurusnya. Pelayan tua itu membawa banteng itu ke dapur. Respons Li Qiye cukup menguntungkan bagi keduanya sehingga mereka langsung menggeram dan menggonggong. Dia benar, kedua monster itu telah menguasai pegunungan Myriad Beast dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Makanan mereka dulunya adalah binatang buas. Bagaimana dengan banteng ini? Mereka bahkan tidak akan melihat dua kali di pegunungan, tidak layak untuk disajikan sebagai hidangan pembuka. Sayangnya, mereka harus bersikap baik di Duality dan bekerja dengan apa yang tersedia. Ini sama seperti seseorang yang terbiasa dengan makanan lezat yang hanya perlu makan biji-bijian kasar. Tidak, berpura-pura mati lagi. Dia melirik mereka. Keduanya langsung merasa bersalah dan menundukkan kepala. Benar saja, para korban datang mengetuk sebelum lelaki tua itu sempat menyelesaikan memasak daging sapinya. Li Qiye, keluarlah. Sekitar selusin siswa memasuki kuil, tampak marah. Ada urusan denganku. Li Qiye bertanya dengan tenang kepada kerumunan yang agresif itu. Pemimpinnya adalah pria dan wanita, mereka membawa teman-teman mereka ke sini dengan pikiran agresif. Keterlibatan ini membuat siswa lainnya waspada. Kau membunuhku. Seorang siswa laki-laki menggertakkan giginya. Baru kali ini saya melihat banteng menggelepar di atas rak oleh pelayan tua itu. Matanya memancarkan api kemarahan. Banteng di sana. Li Qiye tidak repot-repot membela diri, saya juga ingin makan daging sapi akhir-akhir ini, itu sebabnya. Apakah Anda ingin mengganti rugi? Berapa harganya? Aku ingin kehidupan anjingmu. Murid laki-laki itu sangat marah. Dia menghabiskan banyak tenaga dan waktu berbulan-bulan untuk menjinakkan tunggangan ini. Celakanya, dia diliputi amarah dan tidak tahu bahwa dia telah kehilangan kesempatan yang diberikan surga. Itu permintaan yang sulit. Li Qiye melambaikan tangannya. Hidupmu masih belum cukup, kata seorang siswa di belakang. Bintik pemburu awanku juga hilang, itu pasti kamu. Seorang saudara menunjuk ke arah Li Qiye. Kuda jantan Cloudrider milikku juga hilang, aku tahu itu kamu. Teriak siswa laki-laki lainnya. Menyerahlah, pencuri, atau aku, Huang Qibing, akan memaksamu untuk menyerah. Murid pertama berteriak. Tiba-tiba orang-orang mendengar mereka dan mulai berbicara. Anak nakal itu konyol sekali. Dia benar-benar memakan makanan dari teman sekelasnya. Salah satu dari mereka adalah Mum. Dia hanya bocah yang tidak berpendidikan dari pegunungan, dia pikir ini masih pegunungan Myriad Beast dan dia bisa mengambil binatang apapun yang dia mau. Orang barbar seperti dia seharusnya tidak tinggal di sini. Yang lainnya misterius. Total ada 4 beban yang hilang. Sapi jantan suci sedang dipindai sekarang, tetapi 3 lainnya tidak ditemukan. Li Qiye tentu tahu di mana mereka berada. Dia melirik anjing dan babi hutan lagi. Si hitam kecil berbalik dan berpura-pura bodoh. Si kuning kecil menoleh ke kiri dan kanan, berpura-pura tidak mengerti. Tidak ada yang bisa kulakukan jika mereka hilang. Li Qiye berkata, tapi aku orang yang sehat. Ceritakan padaku tentang barangmu yang hilang dan aku akan menyuruh orang lain untuk mencari barangmu yang lain. Kau tidak bisa menahannya, burung Frekle Hunter awan milikku adalah spesies khusus. Klan saya memproduksi dengan harga yang sangat tinggi, kata saudara perempuan itu dengan dingin. Kuda jantan Cloudrider saya memiliki garis keturunan yang mulia, tak ternilai harganya, Anda tidak dapat membalasnya. Bantengku yang suci adalah binatang buas yang paling hebat, nyawamu tidak akan berharga sedikit pun. Huang Qibing meraung. Merek mendapat dorongan untuk membunuh Li Qiye guna membalas dendam atas kehilangan mereka. Wah, kalau begitu izinkan saya tidak tahu kalau benda ini sangat berharga, sepertinya ini akan sulit. Li Qiye tersenyum. Sulit, kamu tidak punya kesempatan untuk mengakui kekalahan ini. Siswi itu berkata, begini, apa yang kau lakukan pada bintikku? Katakanlah itu sebenarnya dan kami mungkin akan memberikan kematian yang cepat. Hanya banteng dewa yang diperhitungkan. Mereka tidak tahu apakah Li Qiye telah memakan korban mereka. Hanya memikirkan kemungkinan ini saja membuat mereka gemetar karena marah. Di sisi lain, Li Qiye tahu bahwa tunggangan ini adalah makanan di dalam perut anjing dan babi hutan. Saya tidak tahu di mana mereka berada. Seperti yang saya katakan, saya akan memberi kompensasi. Li Qiye melambaikan tangannya. Dengan apa?
Serahkan saja tanggungan kami atau bayar dengan nyawamu. Mata Huang Qibing berkilat dingin. Sudah sekarang, Li Qiye tersenyum. Menyembunyikanmu saja sudah sangat berarti bagimu. Seorang siswa berkata, tunggangan kami mahal, hidupmu hanya bernilai beberapa koin. Jika bocah nakal itu memberontak terhadap banyak sekali siswa bangsawan, mereka semua dari Fajra. Di atas segalanya, mereka semua jenderal dengan banyak prajurit. Kata seorang penonton, pelajaran ini akan baik untuknya, dia perlu menurunkan standarnya di akademis. Dia terlalu melanggar hukum, sudah waktunya baginya untuk mematuhi peraturan akademis. Yang lain tidak senang dengan sikap Li Qiye. Kelompok Huang Qibing berjalan mendekati Li Qiye, sambil menunjukkan sikap agresif. Li, maukah kamu melakukannya atau kami harus memaksamu? Seorang siswa mengancam, apa yang harus aku lakukan? Li Qiye masih memasang ekspresi tenang. Sederhana saja, tegurlah dan akui kesalahanmu, lalu lumpuhkan tangan dan kakimu, serahkan semua yang kau miliki. Kami mungkin akan mengampunimu saat itu, kata Huang Qibing. Kami bersikap baik di sini, daripada memedulikan kepalamu dan menggantungnya di kaki gunung. Pemilik kuda jantan itu menambahkan. Mereka mengepung Li Qiye yang tampaknya tidak sesuai. Namun, Lil Yellow perlahan bangkit dan menggeram, siap untuk maju ke depan. Berhenti. Sebuah suara gemuruh menghentikan momen penting ini, menimbulkan ketakutan sekaligus keterkejutan di antara kerumunan. Mereka segera berbalik dan melihat seorang pemuda mendekat. Dia mengenakan jubah yang terbuat dari brokat perak mahal. Kelangkaan tampaknya menjadi esensinya. Hanya dengan satu gerakan kilat, dia sudah berdiri di hadapan kelompok utama. Dia tampan dengan kulit yang cerah, jari-jarinya panjang dan ramping, tampak seperti seorang cendekiawan, bukan seorang kultivator. Namun, jika mengamati lebih dekat, orang akan menemukan bahwa ada kilatan petir yang menyambar lebih dalam di matanya. Mereka merasa membunuh dan dingin. Pemuda ini tidak akan menunjukkan keraguan sedikit pun ketika waktunya untuk membunuh. Pedang cahaya bermata dingin, teriak salah satu penonton. Li Xiangquan ada di sini, aku penasaran apakah dia sedang mengincar Li Qiye. Seorang senior bertanya-tanya. Banyak siswa yang kagum, terutama para wanita. Salah satu dari mereka berkata, kakak senior Li makin tampan. Dari segi gaya dan temperamen saja, dia jelas nomor satu di antara 5 pahlawan. Berbeda dengan penampilannya, Li Xiangquan lahir di klan militer. Ayahnya adalah panglima besar Fajra saat ini, yang bertanggung jawab atas jutaan pasukan. Wali kota legiun di dinasti tersebut berada di bawah komandonya. Terlebih lagi, lebih dari separuh Jenderal Fajra saat ini dulunya berada di bawah panjinya dan pernah bekerja untuknya. Dengan demikian, klan tersebut memiliki pengaruh di istana. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka memiliki setengah otoritas dan dapat menentukan nasib Fajra dan arah tanah suci. Klan Li merupakan klan kuno yang hebat sebelum bergabung dengan Fajra. Klan ini memiliki banyak penguasa surgawi. Klan ini membantu Fajra dan memainkan peran besar dalam pendirian dinasti ini. Oleh karena itu, klan ini dikaruniai sumber daya dan tanah yang melimpah. Seperti ayahnya, seperti keponakan, Li Xiangquan juga cukup mengesankan. Dia mungkin tidak sehebat Dugulan tetapi tetap masuk dalam daftar 5 pahlawan. Dia tidak kekurangan penggemar dan pengagum di Duality. Selain itu, karena pengaruh klannya, ia juga tidak kekurangan pengikut. Bagi mereka yang melihatnya pertama kali, mereka tidak akan percaya bahwa dia telah mengikuti ayahnya di medan perang sejak muda dan memiliki kontribusi berjasa di perbatasan. Kakak senior, Li, kelompok Huang Qibing berhenti dan menangkupkan tangan untuk menyambutnya. Mereka dekat dengan Li Xiangquan, senior mereka juga bekerja untuk Panglima Besar. Apa yang sedang terjadi? Tanyanya. Kakak senior Li Qiye ini mencuri milik kami. Mencuri adalah pelanggaran serius di akademis, jadi kami ingin memberikan hukuman. Seorang teman buru-buru menjawab, ini mungkin salah paham. Xiangquan mengerutkan kening. Tentu saja tidak. Lihatlah di sana, banteng dewa milik saudara muda Huang sedang dipanggang sekarang. Murid perempuan itu menunjuk ke pelayan tua yang masih memutar rak. Sapi jantan telah dilumuri minyak dan dipanggang hingga berwarna keemasan. Orang-orang tak mampu menahan air liur mereka. Mungkin ada hal lain lagi. Li Xiangquan berdoa. Kakak senior bersikap terlalu baik. Seorang pendengar berkata, mengapa dia membela Li Qiye?
Orang lain tidak akan bersikap baik hati seperti itu. Aku heran dia tidak datang ke sini untuk membuat masalah. Seorang siswa kelas atas pengangkut. Apa maksudmu? Dia punya sesuatu yang menentang Li Qiye. Seorang murid baru yang berdiri di kejauhan menjadi penasaran. Kamu baru saja bergabung. Liu Jinsong adalah anjing pemburu Li Xiangquan, mengerti sekarang. Jawab murid lainnya. Murid baru itu langsung mengerti. Liu Jinsong berhasil mengalahkan Li Qiye hingga babak belur. Sungguh mengejutkan melihat sang guru, Xiangquan, tidak melakukan apapun untuk mengatasinya. Apapun yang terjadi, saya akan mengganti kerugiannya, kata Xiangquan. Tetapi, salah satu korban tidak mau menerima hal ini. Pergilah ke rumahku dan pilih barang yang kau inginkan. Xiangquan mengulanginya dengan nada tegas. Aku mengerti, apa lagi yang bisa dilakukan murid ini. Dia menerima tawaran itu lalu membungkuk ke arah Li Qiye. Nak, sepertinya ini hari keberuntunganmu dengan bantuan kakak senior Li. Kau bisa tetap hidup seperti ini sekarang. Huang Qibing berkata dengan dingin. Li Qiye masih tersenyum malas, tidak peduli dengan hal itu. Sementara itu, Lil Yellow duduk kembali. Kelompok Huang Qibing tidak mengetahui bahwa Li Xiangquan tidak sengaja menyelamatkan mereka tadi. Kalau tidak, mereka pasti sudah berada di dalam perut Lil Yellow. Pedang petir bermata dingin telah sepakat untuk memberi ganti kerugian kepada kelompok Huang Qibing atas kehilangan beban mereka. Kelompok Huang Qibing tidak punya pilihan selain setuju. Dia lalu menangkupkan tinjunya ke arah Li Qiye dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Li, saya merasa tidak enak karena belum sempat menyambut Anda di akademi. Akan ada pertemuan siswa sebentar lagi, maukah Anda hadir? Beberapa siswa saling bertukar pandangan setelah melihat upaya penciptaan yang jelas ini. Seseorang seperti Li Xiangquan tidak mudah mendapatkan teman karena hanya sedikit yang memenuhi syarat. Hal ini masih berlaku di akademis. Oleh karena itu, beberapa siswa merasa bangga menjadi temannya. Sekarang, karena ia mencoba berteman dengan Li Qiye, itu menunjukkan bahwa Li Qiye memiliki nilai. Tidak perlu, Li Qiye langsung menolak. Ini hanya pertemuan kecil untuk menyambut Anda, mohon pikirkan kembali. Xiangquan tidak menyerah, tidak tertarik, ucap Li Qiye sebelum kembali masuk. Anak nakal, jangan menolak saat diberi muka atau tidak menghargai kebaikan. Seorang murid di belakang langsung merasa marah pada Li Xiangquan. Dia berteriak, merupakan kehormatan bagimu untuk diundang oleh kakak senior, jangan memilih jalan yang sulit. Xiangquan mengangkat tangan dan menghentikan siswa ini dari membesar-besarkan masalah. Siswa ini terpaksa menelan kata-katanya. Para penonton mulai memikirkan improvisasinya. Li Qiye benar-benar tidak berperasaan dan sombong. Memangnya dia yang sampai tidak menunjukkan wajah apapun. Kepada kakak senior Li, salah satu dari mereka adalah Mum. Karena memang begitulah Li Qiye. Dia bahkan menolak undangan dari Guru Du. Menurutmu siapa yang lebih berbobot? Guru Du atau kakak senior Li? Seseorang yang pernah mengunjungi pegunungan Myriad Beast menjawab. Pembicara pertama segera menutup mulutnya setelah mendengar ini. Dia telah menyinggung banyak orang di Duality. Yang lain memulai, bagaimana dia bisa tinggal di sini. Sebagian besar pendengar merasa bahwa tanggapannya terhadap saudara senior Li cukup menghina. Sangat sedikit yang berani melakukannya dalam dualitas. Ayo pergi. Li Xiangquan memberi perintah dan kelompok yang marah itu pun pergi bersamanya. Ketika mereka mengikuti, salah satu dari mereka berkata, kakak senior, orang Li itu tidak menunjukkan rasa hormat kepadamu. Kebaikan hatimu mungkin dianggap sebagai kelemahan oleh orang lain. Kamu harus memberikan pelajaran agar orang lain tahu bahwa gengsimu tidak perlu diragukan lagi. Benar, orang itu bertindak terlalu jauh. Yang lain menimpali, jangan bahas ini lagi. Li Xiangquan mengucapkan tangannya dan berhenti berbicara. Namun, kilatan petir menyambar ke dalam mata. Yang lainnya tentu saja mengabaikan masalah itu. Kembali ke kuil, pelayan tua telah selesai memanggang sapi jantan. Daging sapi memiliki aroma yang menggoda disertai cahaya keemasan. Teksturnya tampak lembut dan renyah. Cahaya itu membuat orang lain meneteskan air liur tak terkendali. Amitabha, tiba-tiba, mereka mendengar nyanyian Buddha. Sepertinya hari ini adalah hari yang tepat untuk mencari makanan. Jangkrik emas muncul entah dari mana seperti hantu. Seorang pengecut pasti akan takut dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Matanya yang tajam menatap daging berkilau itu, terbenam dalam dua matahari.
Dia tampak bersemangat untuk datang dan menggigitnya. Kamu mau makan, mau daging? Li Qiye duduk di kursi utama dan berkata dengan santai. Saya bersedia. Sang pendeta menempelkan kedua telapak tangannya sementara air liur menetes dari mulutnya. Dermawan, kita benar-benar terhubung oleh takdir, mengapa kita teruskan jalan ini? Makan saja jika kamu ingin makan. Li Qiye menunjukkan senyum ramah. Benar, sang pendeta mengira dia salah dengar. Sungguh murah hati. Tentu saja, Li Qiye menjawab, daging di depanmu bukan palsu, ini bukan kertas atau ilusi. Benar, biksu itu mencengkeram kepalanya yang botak dan mencium aroma daging. Dagingnya benar-benar asli. Lalu mengapa kamu ragu-ragu? Li Qiye pembangun. Amitabha, terima kasih atas kemurahan hatimu. Semoga Buddha yang agung melindungimu. Biksu itu memegang kedua telapak tangannya dan membungkuk. Ia kemudian mengabaikan rasa waspadanya, tidak mampu menahan godaan, dan bergegas maju. Dia mengambil seluruh banteng itu dan mulai menggigitnya satu persatu. Bagaimana rasanya? Li Qiye bertanya dengan ekspresi lembut, tampak gembira. Ini adalah wajah seorang pemburu yang berhasil menangkap mangsanya. Enak, renyah namun berair, sungguh luar biasa, Amitabha. Jangkrik emas mengunyah dengan mulut penuh daging, tangannya penuh lemak dan minyak. Sekali ia mengusapnya ke kasayannya. Akhirnya seseorang mengerti sementara wajahnya tampak berminyak. Dia sama sekali tidak peduli dengan harta karun Buddha yang agung ini. Pelayan tua itu menggelengkan kepalanya setelah melihat ini, dan tak bisa berkata apa-apa. Biksu kecil, kudengar kuilmu punya banyak harta karun. Li Qiye berkata, harta karun, ada banyak sekali. Biksu itu terus makan dan menjawab tanpa melihat Li Qiye, bagaimanapun, nenek moyang kita telah mengumpulkannya selama jutaan tahun. Kuali Bodhisattva, diagram Buddha segudang, teratai dao emas, ya, ada banyak jenisnya. Dia lupa bagaimana bersikap hati-hati saat memasak daging. Aku pernah mendengarnya sebelumnya. Li Qiye melanjutkan, tetapi akhir-akhir ini aku lebih tertarik pada tulang dao, bukan harta karun Buddha. Tulang dao. Biksu itu menelan sebagian besar darahnya dan dengan cepat menjawab, kami memiliki tulang dao kaisar tingkat tinggi, itu tidak buruk. Ritme dao hadir seolah-olah binatang itu sendiri masih hidup. Aku tidak tertarik dengan itu, bagaimana dengan tulang dao tingkat dewa? Li Qiye memotongnya. Tulang dao tingkat dewa kita. Biksu itu berbicara tanpa berpikir tetapi kali ini benar-benar berhenti. Dia menjadi beku, giginya berada pada daging yang dipegang oleh kedua tangan. Amitabha, aku tidak tahu apapun tentang tulang dao tingkat dewa, aku juga tidak pernah mendengarnya. Dia menjatuhkan daging itu dan menempelkan kedua telapak tangannya. Bersiap, Li Qiye terbangun dan menatapnya. Biksu menjadi gugup setelah berbohong. Dia menjawab, Amitabha, para biksu tidak berbohong, saya belum pernah melihat tulang dao tingkat dewa di kuil naga surgawi. Ini adalah kebenaran mutlak. Tentu saja, kamu belum pernah melihatnya, ini tidak membantah keberadaannya, kata Li Qiye. Baiklah. Pendeta itu ragu-ragu dan tersenyum masam, saya tidak tahu banyak tentang ini, Sang Dermawan. Anda harus bertanya kepada guru saya. Sampai kapan aku pergi ke kuil naga langit sendiri demi tulang dao ini? Aku khawatir itu tidak akan semudah itu, aku mungkin akan menghancurkan kuilmu. Li Qiye terkekeh. Amitabha, biksu itu memejamkan matanya, tidak membantah pernyataan Li Qiye. Itulah sebabnya, biksu kecil, aku katakan sekarang bahwa aku menginginkan tulang setinggi dewa ini. Dua pilihan, kau akan membawaku atau aku akan pergi dan memilih sendiri. Kata Li Qiye, aku tidak bisa membuat keputusan mengenai sesuatu yang begitu penting. Biksu malang itu tampak tidak berdaya. Balikkan dan katakan pada biksu tua, biarkan mereka membicarakannya, kata Li Qiye. Jangkrik emas mendapati dirinya terjebak dalam situasi genting, merasa seperti ikan yang memakan umpan. Haruskah ia menelannya atau melepaskannya? Sayangnya, hal itu tidak lagi menjadi tanggung jawabnya saat ia menggigitnya pertama kali. Ia tidak dapat memberikan respon karena tulang dao tingkat dewa tidak ada bandingannya. Kuil mereka mungkin satu-satunya kekuatan di seluruh West King yang memilikinya. Jika dia kembali dan mencuri tulangnya, tuannya mungkin akan mematahkan kakinya. Aku benar-benar ingin membantumu, Dermawan, tapi kurasa para senior tidak akan setuju. Akhirnya dia berkata dengan senyum beku.
Apakah kamu seorang biksu? Tidakkah kamu akan setuju? Senyum Li Qiye semakin lebar, kalau begitu, kembalilah dan bunuh mereka semua. Kau yang akan bertanggung jawab, bukankah semudah itu? Amitabha, Amitabha, kau lucu, sang dermawan. Ekspresi wajah biksu itu menjadi gelap. Aku tidak bercanda. Li Qiye melanjutkan, apa yang akan kamu pilih jika aku ingin menghancurkan kuilmu? Tentu saja aku akan bertarung bersama kuil. Aku terlahir sebagai bagian dari naga langit dan akan mati dengan cara yang sama. Biksu itu memasang ekspresi serius. Sekarang ini topik yang menarik, sudah berapa lama kuilmu berdiri? Li Qiye bertanya dengan santai, sangat kontras dengan topik suram saat ini. 10 miliar tahun ke atas sejak kami didirikan oleh Dewa Buddha Dao. Jawab biksu itu, kalau begitu pikirkanlah ini. Li Qiye tersenyum, kuilmu dibangun atas usaha dan darah orang bijak yang tak terhitung jumlahnya, akumulasi dari satu era ke era lainnya. Saat ini, ada dua jalan di hadapanmu. Pertama, pegang janjimu dan mati bersama kuil. Kedua, setialah padaku dan bunuh biksu tua itu lalu serahkan tulang Dao itu. Yang terakhir tentu saja berbahaya dan tak dapat dipungkiri, kau akan dicap sebagai pengkhianat. Namun sebaliknya, kamu akan menyelamatkan kuilmu dan mencegah usaha orang bijak sia-sia hanya dalam 1 hari. Li Qiye tampak merenungkan hal-hal rumit sebelum tersenyum, biksu kecil, mana pilihan yang lebih baik? Menjadi pahlawan dan mati bersama kuilmu atau hidup dalam kehinaan, menyelamatkan kuil? Sang biksu tidak bisa langsung memberikan jawaban. Ada beberapa ungkapan Buddha tentang ini. Kalau aku tak masuk neraka, siapa lagi? Tinggalkan ego demi orang lain, potong dagingmu sendiri dan beri makan elang. Tubuhmu mungkin tercemar daging dan anggur, tetapi hatimu masih memiliki Buddha. Terserah padanya apakah kau dapat menjalankan ajaran Buddhamu. Li Qiye menambahkan, mengorbankan diri atau terus hidup untuk melindungi kuil, mana yang lebih baik bagi agama Buddha? Reputasi pribadi atau kuil yang tak lekang oleh waktu? Sisi mana yang lebih berat? Li Qiye menyimpulkan, Amitabha. Biksu itu menempelkan kedua telapak tangannya, alis berkerut. Pilihan menarik ini akan mengikutimu sampai akhir jalan. Begitu sampai di sana, kamu akan menemukan bahwa kamu akan menghadapi pilihan yang sama. Li Qiye menatapnya. Biksu itu terdiam cukup lama sebelum menjawab dengan sungguh-sungguh, dermawan, kuil naga surgawi telah bertahan selama jutaan tahun. Kami bukanlah garis keturunan acak yang dapat runtuh dengan mudah. Aku hanya mempermainkanmu soal pilihan. Namun, kenyataannya di mataku, kuil naga surgawi memang hanya garis keturunan acak. 80.000 Buddha tidak lebih dari sekedar patung, tidak sulit untuk menghancurkan kuilmu. Kata Li Qiye, merenungkan frasa dari Duality Master. Ekspresi biksu itu berubah drastis. Saat itu, Master Dualitas mengucapkan kalimat ini dan mengucapkan tangannya dengan santai. Selanjutnya, radius 10.000 juta kehilangan semua afinitas Buddha, tidak hanya kuilnya yang menyerah tetapi juga seluruh tanah suci. Ini juga merupakan sebuah pilihan. Pilihannya tidak sama dengan pilihan Li Qiye sebelumnya, tetapi pada dasarnya serupa. Tanah suci memilih untuk menyerah dan membiarkan Duality Academy bangkit. Bagaimana jika mereka memilih untuk melawan Duality Master? Hasilnya bisa jadi kehancuran total di pihak mereka. Amitabha, biksu itu memiliki kepribadian yang baik dan tidak mudah marah. Meskipun demikian, ia membalas dengan tegas, kuil kami mungkin kecil dan lemah di matamu, tetapi kami akan melawan dengan baik jika dipaksa. Biksu kecil, kau terlalu memikirkan kuilmu. Pelayanmu berbicara karena Li Qiye tidak menjawab, Buddha kunomu di peti mati telah bertahan dengan baik, tetapi hanya itu. Mereka akan segera mati karena kekurangan umur. Bahkan jika mereka dapat keluar dari peti mati, mereka tetap tidak memiliki kesempatan melawan Tuan Mudaku. Senior, bagaimana kamu tahu ini? Biksu itu terkejut dan berteriak. Hanya sedikit yang benar-benar tahu tentang Buddha kuno yang masih ada. Ia baru mengetahuinya setelah diangkat sebagai penerus kuil. Bukan rahasia. Pelayan tua itu berkata, ketika biksu tanpa aturan datang untuk mengetuk peti mati, kuilmu memilih untuk tidak menghentikannya. Ini adalah sebuah pilihan. Biksu muda itu terguncang karena kejadian ini sangat rahasia. Hanya anggota tertentu dari kuil dan penguasa surgawi pasifis yang mengetahui informasi ini. Sekarang, lelaki tua ini juga mengetahuinya.
Biksu yang disebutkan tadi mempunyai beberapa gelar, biksu tanpa aturan, biksu tertinggi tanpa aturan, Buddha penguasa surgawi, atau Taois tanpa aturan. Penduduk Tanah Suci biasanya dipanggil sebagai Yang Maha Kuasa. Dia adalah salah satu dari dua penguasa selatan. Yang lainnya adalah Yang Maha Adil. Dia memiliki berbagai status dan gelar, tetapi satu hal yang disepakati bersama, bahwa dia adalah penguasa sejati Tanah Suci Buddha. Ini karena dia adalah guru sekte Gunung Suci. Penguasa ini dulunya adalah seorang pendeta dan penganut Tao. Apapun itu, ia memiliki satu aturan, yaitu tidak boleh diatur, sama sekali tidak terkendali dan tidak terikat. Dia sangat kuat dan melindungi perbatasannya sendirian selama invasi gelap. Hal inilah yang membuatnya mendapatkan reputasi baik di seluruh 8D Souls. Maka, kekuatannya itulah yang menjadi alasan mengapa ia menjadi penguasa tertinggi di Tanah Suci, lebih dari sekadar fakta bahwa ia adalah pemimpin sekte Gunung Suci. Dia berdiri bahu-membahu dengan para penguasa Dao. Akan sulit sekali menemukan seseorang yang terkenal seperti dia di generasi saat ini. Itulah sebabnya tidak ada sekte yang dapat memengaruhi supremasi Gunung Suci meskipun sifatnya yang lepas tangan. Baik Vajra yang saat ini bertugas mengelola administrasi, atau kuil naga surgawi yang banyak akal, atau divisi hantu ilahi yang perkasa, tidak satu pun dari mereka yang berani menantang Gunung Suci. Bahkan, beberapa orang percaya bahwa jika Gunung Suci ingin menggantikan sekte yang saat ini bertanggung jawab atas Tanah Suci, sang penguasa hanya perlu mengatakan satu kata. Vajra tidak akan mampu menolak perintah ini. Adapun kuil naga langit, kuil ini telah mengikuti Gunung Suci sejak berdirinya Tanah Suci. Kuil ini menyebarkan agama Buddha dan membangun kuil-kuil. Orang dapat mengatakan bahwa naga langit adalah wakil Gunung Suci, bukan Vajra. Pada masa lalu, Buddha Agung mengunjungi kuil naga surgawi dan memasuki area terdalamnya. Ia mengetuk peti mati, ingin melihat Buddha kuno. Ingat, Buddha-Buddha ini tidak punya waktu lama untuk hidup. Setiap hari sangatlah berharga. Sayangnya, kuil itu tetap tidak berusaha menghentikannya. Kisah ini menjadi bukti lain tentang kekuatan sang penguasa dan juga kekejaman pelayan tua itu karena menyadari hal itu. Golden Cicada berdiri terdiam sesaat. Aku tidak akan menggunakan status apapun untuk memaksamu atau orang-orang akan mengatakan bahwa aku seorang senior yang berarti seorang junior. Li Qiye tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kembalilah dan beritahu para biksu tua bahwa aku menginginkan tulang Dao tingkat dewa ini. Jika mereka menolak, aku harus pergi ke kuil. Tentu saja, aku berharap hal itu tidak akan terjadi. Biksu muda merasa terkejut setelah mendengar ini. Anak Buddha jangkrik emas akhirnya mulai berjalan keluar dari kuil. Tentu saja, ia menghabiskan daging itu hingga yang tersisa hanya tulang. Seolah-olah ia berkata bahwa karena ia menggigit umpan, lebih baik ia menghabiskan segalanya. Lebih baik menjadi hantu yang puas daripada menjadi hantu yang kelaparan. Dia mengusap perutnya yang membuncit sebelum pergi. Meskipun Li Qiye ingin membuatnya kehilangan udara, dia tidak menganggap dirinya sendiri sama sekali dan mendapatkan seluruh banteng dewa untuk dirinya sendiri. Senang rasanya bisa menikmati makanan. Li Qiye tersenyum setelah melihat penampilannya. Biksu itu berbalik dan menempelkan kedua telapak tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Li Qiye lalu pergi. Anak kecil ini memiliki sifat penganut agama Buddha yang hebat. Pelayan Anda menilai itu. Masih ada batasnya. Li Qiye berkata, mereka yang sebelum dia telah mencapai tingkat yang terlalu tinggi untuk dilampaui oleh siapapun dari Tanah Suci. Ini sudah pasti. Orang tua itu setuju. Tanah Suci telah menghasilkan banyak jenius termasuk 4 penguasa Dao. Golden Cicada mungkin selaras dengan ajaran Buddha, namun dia tidak akan mampu melampaui para resi sebelumnya, terutama mereka yang berada di tingkat tertinggi seperti Buddha Dao Lord dan Diana Dao Lord. Beberapa saat kemudian, suara keras terdengar dari luar dan mengganggu Li Qiye. Dia melihat Yang Ling menarik Fan Bai ke dalam. Mereka terengah-engah. Wajah Yang Ling memerah dan dipenuhi amarah. Fan Bai menundukkan kepalanya, tidak ingin melihat siapapun. Dia tampak sedih dan jelas kurang percaya diri di antara emosi rumit lainnya. Ada apa? Tanya Li Qiye. Mereka sudah melewati batas. Bahkan tidak tersisa seorang gadis kecil pun. Kata Yang Ling dengan nada mengancam. Li Qiye menatap Fan Bai yang masih menundukkan kepalanya sambil menyentuh lengan bajunya. Air mata memenuhi matanya,
tetapi dia tidak ingin air mata itu mengalir di pipinya. Li Qiye langsung tahu apa yang terjadi. Saat itu suasana di luar sudah gaduh. Seorang siswa berteriak, "Li, bawa dia keluar, kamu tidak bisa menyembunyikannya selamanya." Kelompok Zhang Changyu sedang mencari masalah. Yang Ling yang marah ingin bergegas keluar. "Tidak apa-apa." Li Qiye tersenyum dan keluar bersama kedua gadis itu. "Tuan muda." Fan Bai merasa takut dan tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini. Ia ingin melarikan diri dan mencari tempat yang sepi, tidak akan bertemu orang asing lagi. "Jangan khawatir." Ia mengagumi rambutnya dan berkata, "Aku akan selalu ada untukmu bahkan saat langit runtuh. Hal-hal tertentu tidak dapat dihindari dan kau harus menghadapinya untuk mengubah takdirmu. Lupakan orang lain dan apapun yang mereka katakan, kaulah yang akan bertanggung jawab atas dirimu sendiri." Petik 2. Aku. Dia terus-menerus berlinang air mata. Sejak ia sadar, ia dianggap sebagai pertanda buruk oleh semua orang. Orang-orang selalu menunjuknya, beberapa membenci dan bahkan mengusirnya. "Angkat kepalamu dan lengkungkan dadamu." Li Qiye menatapnya dan berkata dengan serius, "Saat kau melangkah ke pintu ini, kau tidak akan pernah menoleh ke belakang dan memikirkan masa lalu. Mulai sekarang, kau adalah Fan Bai, dewa masa depan yang berdiri di puncak." Kata-kata ini menyerupai penilaian mutlak. Kata-kata itu membuatnya gemetar, dia akhirnya tenang dan menggenggam tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan melengkungkan dadanya untuk mengemas kepercayaan dirinya. "Ayo pergi." Dia meraih tangan dan memberinya lebih banyak keberanian. Ada banyak siswa yang memadati kuil. Sekitar selusin siswa berdiri di depan gerbang. Yang di kejauhan bergosip, "Benar, seorang siswa datang setelah mendengar berita itu. Ya, bintang terkutuk yang legendaris. Dia sebenarnya ada di akademi kita." Teman lainnya mengangguk. "Akan sangat disayangkan jika dia ada di sini, dia tidak seharusnya tinggal di sini." Seorang siswa lain berkata dengan nada mengejek. "Dia hanya seorang gadis muda, tidak seserius itu. Bintang yang diimpikan, itu hanya kebetulan." Seorang teman tidak setuju. "Benar, akademisi kita telah ada selama jutaan tahun, berhasil mengatasi semua bencana. Legenda yang disebut-sebut itu tidak akan berarti apa-apa." Yang lain berkata tanpa meremehkan. Jadi ternyata Yang Ling ingin mengajak Fan Bai berkeliling dualitas agar Fan Bai terbiasa dengannya. Selain itu, Yang Ling berpikir bahwa tinggal dan berlatih di kuil sepanjang waktu akan membuat Fan Bai sakit. Sayangnya, selama perjalanan mereka, beberapa siswa lebih tua membaca tanda-tanda dan mengenalinya sebagai bintang takdir yang legendaris. Kisah ini terkenal di wilayah selatan Raja Barat. Kesialan terjadi tepat setelah Fan Bai lahir. Orang tuanya meninggal tak lama kemudian dan keluarganya mengalami bencana. Sepasang suami istri mengadopsinya tetapi mereka juga meninggal, sekte mereka juga runtuh. Berikutnya muncul seorang petualang yang kuat. Orang ini tidak bertahan lebih dari beberapa hari, karena meledak dan mati. Musuh-musuh sektenya datang beberapa saat kemudian dan membantai semua orang. Fan Bai adalah satu-satunya yang selamat. Jadi, siapapun yang menolongnya mengalami nasib buruk. Dialah satu-satunya yang berhasil keluar dari hidup-hidup. Setiap saat. Oleh karena itu, ia dikenal sebagai bintang yang tidak beruntung. Kisah-kisahnya menyebar seperti api dan orang-orang berhenti menolongnya. Faktanya, banyak kota dan wilayah sekte tidak mengizinkannya masuk. Mereka akan langsung mengusirnya begitu melihatnya. Ia menjadi pengembara yang dibenci semua orang. Anak-anak melemparnya dengan batu, ini adalah kejadian yang biasa. Dia akhirnya fokus mencari tempat-tempat terlantar dan menjadi takut pada orang-orang. Dia mulai berubah setelah bertemu Li Qiye, dia menunjukkan kemungkinan baru padanya. Pada titik ini, banyak siswa tiba setelah mendengar berita tersebut. Beberapa ingin mengusir simbol kemalangan ini dari duality. Yan Jingxuan dan Zhang Changyu membujuknya untuk mengusirnya dan memperoleh banyak dukungan. Kelompok itu kemudian berlari ke kuil. "Li, serahkan bintang sial itu sekarang atau kau akan memberontak pada akademisi." Zhang Changyu berteriak. Ia datang untuk membalas penghinaan sebelumnya. Ini adalah kesempatan yang sangat baik baginya. Ini keterlaluan. Seorang siswa berpikir bahwa mengusir seorang gadis kecil adalah hal yang biasa. Tidak. Di satu sisi, akademisi kita akan baik-baik saja dan satu bintang yang tidak beruntung tidak akan melakukan apapun. Ini mungkin tidak berlaku bagi siswa. Kita hanya orang biasa,
haruskah kita benar-benar menghindari sesuatu yang jahat yang mengganggu kita? Teman laki-lakinya membalas. Kelompok itu saling bertukar pandangan. Tentu saja, dualitas mungkin tidak akan jatuh, tetapi ini mungkin tidak terjadi pada para siswa. Kematian adalah sebuah kemungkinan. Legenda itu cukup menakutkan setelah tersebar begitu lama. Para siswa menjadi sedikit takut. Lebih baik aman saja. Seorang murid berubah pikiran, jika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, kita akan kehilangan nyawa, begitu pula klan dan sekte kita. Tak seorang pun menjawab kali ini. Bersambung.